Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Masyarul muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu Allah ingatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam beberapa hari ke depan, insyaallah kita umat Islam akan merayakan hari raya Idul Adha atau hari raya haji, dan biasa juga disebut dengan hari raya Idul Qurban. Untuk itu hadirin sekalian, lewat mimbar Jumat ini, khatib ingin mengajak kepada hadirin sekalian untuk sama-sama merenungi tentang kandungan hari raya Idul Adha ini. Karena hari raya Idul Adha ini atau Idul Qurban ini membawa kita kepada suatu kenangan yang sangat mengerikan, tetapi melukiskan sejarah yang sangat indah dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam pada masa ribuan tahun yang silam. Suatu lukisan sejarah yang tidak dapat dilupakan oleh seluruh umat Islam. Masyarul muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mencapai usia yang sangat tinggi, umurnya yang sudah lanjut, badannya dirasakan semakin lemah, maka ia merasa mulai gelisah karena tidak mempunyai keturunan walaupun seorang jua. Ibrahim berpikir, andai kata ia meninggal dunia, siapakah kelak di kemudian hari yang akan melanjutkan perjuangannya menegakkan kebenaran, meninggikan kalimat Allah di permukaan bumi ini. Akhirnya kemudian Ibrahim berkesimpulan, ia adalah suatu daya dan upaya yang menentukan kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Kemudian Ibrahim berdoa, dan doa itu Allah abadikan dalam surat As-Saffat ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Kemudian hadirin sekalian, Allah kabulkan doa tersebut dengan memberikan seorang anak yang bernama Ismail. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Betapa gembiranya Ibrahim saat itu. Anak yang sudah lama dinanti-nantikan, akhirnya Allah berikan kepadanya. Ia rawat anak tersebut, ia didik anak tersebut dengan baik, dengan harapan anaknya tersebut kelak akan menjadi penerus dirinya
di dalam meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Seiring bertambahnya waktu, Ismail tumbuh menjadi remaja yang mempunyai budi pekerti yang luhur dan akhlak yang baik. Dan itu yang membuat Nabi Ibrahim semakin sayang dengan anaknya tersebut. Di tengah rasa sayang yang begitu besar kepada anaknya, lalu Allah menurunkan ujian kepada beliau dengan ujian yang sangat berat. Allah ingin melihat betapa besar mana antara rasa sayang Ibrahim kepada Allah atau kepada anak. Tak tanggung-tanggung hadirin sekalian, ujian yang didapat Nabi Ibrahim, beliau disuruh untuk menyembelih anak sematawayangnya yang kehadirannya sangat beliau nanti-nantikan. Perintah Allah tersebut kemudian menimbulkan gelombang yang sangat dahsyat, goncangan di dalam dada Ibrahim, yaitu suatu gelora perjuangan antara iman dan nafsu. Imannya menuntutnya untuk patuh dan taat akan perintah Allah, dan nafsunya mendesak bagaimana caranya untuk menyelamatkan Ismail, anak yang satu-satunya yang sangat dia sayangi, yang sekarang harus dikurbankan. Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar menghadapi ujian yang sangat berat. Apakah ia bersedia mendurhakai perintah Tuhannya karena hendak mengikuti hawa nafsunya? Masyaallah muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Memang sebenarnya perjuangan teramat berat itu adalah perjuangan menaklukkan hawa nafsu sendiri. Berapa banyak pahlawan-pahlawan yang kembali membawa kemenangan dari medan perang, kemudian menyerah kalah bertekuk lutut di bawah hawa nafsunya sendiri. Berapa banyak pemimpin-pemimpin yang berhasil menawar hati masyarakat bagai singa di atas podium, tetapi di belakang podium dia sendiri tidak mampu memimpin dirinya dan meloloskan diri dari hawa nafsunya. Kemudian hadirin sekalian, dengan keimanan Nabi Ibrahim, akhirnya beliau memenangkan keimanannya, mengalahkan hawa nafsunya. Nabi Ibrahim berkata, perintah Allah di atas segalanya. Ia telah berazam mendahulukan perintah Allah daripada kepentingan dirinya sendiri. Karena keridhaan Allah lah yang sangat berharga yang ingin dia dapatkan. Kemudian tanpa ragu Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Kemudian Ismail menjawab, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah kau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Maka tatkala keduanya sudah sama-sama berserah diri, rela menjalankan perintah Allah tersebut, kemudian Ismail berbaring merebahkan diri di hadapan bapaknya. Sedangkan Ibrahim sudah siap dengan pisau tajamnya, pisau yang terhunus yang mengkilat ada di tangannya, hendak meletakkan pisau itu di atas leher anak kandungnya, anak yang sangat dia sayangi. Maka di saat-saat kritis itu Allah berseru memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam dengan firman-Nya, dan ketika itu kami serulah dia, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim ujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Quran surat As-Saffat ayat 104 sampai 108. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah hadirin sekalian, umat Islam tidak bosan-bosannya berulang kali setiap tahunnya menelaah, merenungkan kembali peristiwa besar sejarah perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam di dalam menempuh ujian. Setiap tahun umat Islam memperingati perjuangan tersebut
dengan pergi melaksanakan ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban. Dan harus kita ingat bahwa penyembelihan hewan kurban ini adalah merupakan bentuk kemenangan iman. Semoga kita semua hadirin sekalian bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini di dalam mencari solusi dari segala macam ujian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.